Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang video data analitik Power BI, data Infomaret dan Alfamaret. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syitoriani dengan NPM 2024 315 271. Saya Kolbi Afra dengan NPM 2024 31500 269. Saya Widi Hirana Falanti dengan NPM 2024 31581. Saya Aura Nuradelia dengan NPM 2024 31500 273. Siapa? Ini ditunjukkan proses pengolahan data media sosial secara bertahap. Proses diawali dengan pencarian data dari YouTube menggunakan kata kunci tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data dari Instagram sebagai sumber informasi tambahan. Setelah data berhasil dikumpulkan, seluruh data diproses menggunakan Kaggle untuk melakukan analisis. Pada tahap ini dilakukan pembersihan data, pengelompokan, serta analisis sentimen guna mengetahui apakah opini pengguna bersifat positif, negatif, atau netral. Hasil analisis kemudian ditampilkan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diekspor ke Microsoft Excel. File Excel tersebut menjadi laporan akhir yang berisi dari data serta hasil analisis sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi maupun pengambilan keputusan berdasarkan opini masyarakat di media sosial. Kami ingin mempresentasikan hasil analisis data pelanggan yang telah kami susun dalam bentuk dashboard analisis kepribadian pelanggan menggunakan Power BI. Dataset yang kami gunakan mencakup profil pelanggan mulai dari status pernikahan, tingkat pendidikan, pendapatan, hingga pola atau kebiasaan mereka dalam membeli produk. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana karakteristik ini dapat memengaruhi strategi pemasaran suatu bisnis ataupun perusahaan. Baik, langsung saja kita masuk ke tampilan dashboardnya dan melihat bagaimana nih proses pembuatannya serta analisis dari masing-masing visual. Oke, visual pertama yang kami buat di sini adalah donut chart untuk melihat total pendapatan berdasarkan status pernikahan pelanggan. Cara kami membuatnya di Power BI sangat mudah, yaitu pertama pilih opsi donut chart di panel visualisasi, lalu masukkan file marital status ke bagian legend dan kolom income ditarik ke bagian values. Secara otomatis, sistem ini akan menjumlahkan total pendapatan tersebut. Geser ke visual berikutnya, kami menyusun pie chart untuk melihat distribusi status pernikahan pelanggan. Berbeda dengan donut chart yang tadi, cara membuat chart ini adalah dengan menarik file status perkawinan ke bagian legend, lalu menarik file yang sama ke bagian values. Namun, jenis agregasinya diubah menjadi count agar yang dihitung bukan nominal uangnya, melainkan jumlah kepala atau unit pelanggannya. Jadinya, chart ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kategori status pernikahan, mana yang paling mendominasi dari total keseluruhan pelanggan kita. Selanjutnya, kami ingin menganalisis kebiasaan belanja mereka melalui cluster bar chart mengenai tren pembelian produk selama 3 tahun. Untuk proses pembuatannya, kami menarik file data customer ke bagian axis lalu mengaturnya agar hanya menampilkan level tahun. Selain itu, di bagian values, kami memasukkan 6 kolom produk sekaligus, mulai dari wine, buah-buahan, daging, ikan, produk manis, hingga produk gold. Untuk melihat dinamika jumlah remaja di dalam rumah tangga pelanggan dari waktu ke waktu, kami memilih line chart. Cara menyusunnya adalah dengan memasukkan file data customer pada sumbu axis dan mengaturnya ke level bulan. Kemudian menarik file jumlah remaja ke kolom values. Hasil akhirnya membentuk grafis garis naik turun yang memperlihatkan dengan jelas bagaimana pola perubahan jumlah remaja dari bulan ke bulan. Lalu, untuk memberikan gambaran besar mengenai skala data yang sedang dianalisis, kami menggunakan visual card untuk menampilkan total pendapatan. Cara membuatnya sangat sederhana. Cukup pilih icon card, lalu tarik kolom income ke bagian files. Power BI secara otomatis akan menjumlahkan seluruh isi kolom tersebut menjadi angka kumulatif besar. Jadi ini, kami juga menganalisis korelasi finansial menggunakan 100% stake bar chart untuk melihat rata-rata pendapatan jumlah per anak. Cara kami merangkainya adalah dengan menarik kolom kit home ke bagian axis, kolom education ke bagian legend, dan kolom income ke bagian values. Catatan penting di sini, agregasi income kami ubah dari sum menjadi average. Melalui langkah ini, grafik yang muncul nggak hanya menampilkan total kelompok, melainkan rata-rata pendapatan pelanggan berdasarkan jumlah anak kecil di rumah mereka, sekaligus terpilah rapih menurut tingkat pendidikannya. Terakhir, sebagai pelengkap data yang terperinci, kami menyusun sebuah tabel ringkas mengenai total pemasukan berdasarkan pendidikan. Cara membuatnya hanya dengan memilih visual komponen table, lalu memasukkan file education dan file income secara bersamaan ke dalam kolom values.
Hasil jadinya berupa tabel data yang mengurutkan total pemasukan secara rapi, mulai dari tingkat pendidikan basic, graduation, master, Yang pertama itu ada kayak performance indicator. Penjelasannya itu menunjukkan akumulasi total pendapatan yang diraih, yaitu sebesar 116 juta. Pembulatan dari total detail itu 115.779.909. Yang kedua itu ada donut chart. Penjelasannya itu membagi total kontribusi pendapatan berdasarkan status pernikahan pelanggan. Terlihat dari proporsi dibagi rata ke beberapa kategori seperti married, single, together, divorce, widow, hingga kategori unik seperti absurd dan YOLO yang masing-masing menyumbang sekitar 12,5%, yaitu 115,78 juta. Yang ketiga itu ada pie chart. Penjelasannya itu menunjukkan jumlah real count pelanggan berdasarkan status perkawinan mereka. Dari yang pertama ada mayoritas pelanggan status merit, itu ada 857 pelanggan. Yang kedua itu yang diikuti oleh together, 573 pelanggan. Yang single itu ada 471 pelanggan. Yang keempat, horizontal bar chart. Penjelasan membandingkan volume pembelian berbagai jenis produk seperti mensuite produk dan lain-lain dari tahun 2012 hingga 2014. Yang terjadi lonjakan pembelian yang sangat signifikan pada tahun 2013 untuk kategori produk tertentu. Yang kelima ada line chart. Penjelasan itu menampilkan fluktuasi atau pergerakan jumlah pelanggan remaja dari bulan Januari hingga Desember. Tren ini berguna untuk melihat di bulan mana yang terjadi puncak aktivitas peak season atau penurunan interaksi pelanggan remaja. Yang keenam itu ada horizontal bar chart. Penjelasan grafik ini bermaksud menunjukkan rata-rata pendapatan berdasarkan jumlah anak. Namun jika diperhatikan pada sumbu Y, label yang muncul justru tingkat pendidikannya to end cycle, basic, graduate, dan master dengan persentase rata-rata yang menyentuh 100%. Yang ketujuh itu ada tabel. Penjelasannya itu memberikan rincian nominal kontribusi income berdasarkan latar belakang pendidikan pelanggan. Yang pertama itu ada kontributor terbesar berdasarkan lulusan graduation sebesar 58.835.937 juta. Yang diikuti oleh master itu ada 19 juta 314.900, dan to end cycle itu ada 9.226.638. Yang terakhir yang paling terkecil itu di kategori basic, itu 1.096.538. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu analisis dan insight. Kelompok kami mengambil 2 insight atau analisis. Yang pertama, pada segmen pendidikan pelanggan. Analisis yang kami dapatkan, total pendapatan dashboard menyentuh angka 116 juta. Kelompok pelanggan berpendidikan graduation, gelar S1, itu menjadi kontributor pendapatan terbesar murni dengan nilai sebesar Rp58.937.000. Sementara kelompok basic adalah yang paling rendah, hanya sekitar Rp1.096.538.000.
Lalu, insight dan rekomendasi bisnis yang kami terapkan yaitu latar belakang pendidikan berkorelasi positif dengan daya beli di retail ini. Perusahaan harus mengalokasikan anggaran iklan atau budget ads terbesar untuk menargetkan audiens profesional atau lulusan sarjana. Pada produk-produk premium atau paket bundling yang bernilai tinggi sebaiknya dipromosikan ke segmen ini. Atau karena pada segmen ini merekalah yang terbukti memiliki alokasi dana belanja yang terbesar. Lalu analisis dan insight yang kedua yaitu pada segmen perilaku musiman pelanggan remaja. Analisis atau temuan data grafik tren pelanggan remaja bersifat musiman atau seasonal. Aktivitas mereka ini memuncak tinggi pada bulan Maret, Agustus, dan Oktober, tetapi merosot ke titik yang paling rendah ada di bulan Juli. Insight dan rekomendasi bisnis yang kami dapatkan yaitu dipengaruhi oleh adanya kalender akademik atau siklus tren tahunan. Pada bulan Juli yang sepi, kemungkinan besar itu dipengaruhi dengan masa libur sekolah atau tahun ajaran baru, di mana pada pengeluaran ini dialihkan untuk kebutuhan lainnya. Dan rekomendasinya, perusahaan retail dapat membuat promosi bertema khusus remaja pada bulan Maret, Agustus, dan Oktober, seperti contohnya adanya diskon hangout atau produk hari remaja. Untuk tujuan ini berguna untuk memaksimalkan keuntungan pada masa-masa puncak. Dan sebaliknya, pada bulan Juli yang sepi, perusahaan retail harus meluncurkan promo radikal, seperti contoh adanya diskon khusus pelajar. Dan tujuan ini berguna untuk merangsang pertumbuhan pasar remaja yang sedang lesu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.